Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, NIM 4 dari kelas Aksya 2A. Di sini saya mengambil tema tentang teori konsumsi Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumsi di Indonesia. Konsumsi dalam Islam. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility. Konsumsi dalam Islam tidak hanya bertujuan mencari kepuasan fisik, tetapi lebih mempertimbangkan aspek maslahah yang menjadi tujuan dari syariah Islam. Perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip, yaitu 1. Keadilan, 2. Kebersihan, 3. Kesederhanaan, 4. Kemurahhatian, 5. Moralitas. Adapun kegiatan konsumsi dalam Islam adalah 1. Tidak boleh berlebih-lebihan, 2. Mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Kemaslahatan dalam konsumsi. Maslahah dalam ekonomi Islam ditetapkan sesuai dengan prinsip rasionalitas Muslim, bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan maslahah yang diperolehnya. Seorang konsumen Muslim mempunyai keyakinan bahwasanya kehidupannya tidak hanya di dunia, tetapi akan ada kehidupan di akhirat kelak. Dalam ekonomi Islam, kepuasan konsumsi dikenal dengan maslahah, dengan pengertian terpenuhi kebutuhan baik bersifat fisik maupun spiritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan fisik dan non-fisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Teori nilai guna atau utility apabila dianalisis dari teori maslahah, kepuasan bukan didasarkan atas banyaknya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas baik atau buruknya sesuatu itu terhadap diri dan lingkungannya. Mengurangi konsumsi suatu barang sebelum mencapai kepuasan maksimal adalah prinsip yang diajarkan Rasulullah, seperti makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang, karena tambahan nilai guna yang akan diperoleh akan semakin menurun apabila seseorang terus mengkonsumsinya. Perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi semestinya dapat memperhatikan aspek-aspek yang tergolong kebutuhan primer atau doruriyat, kemudian sekunder atau hajiyat, dan tersier atau tahsiniyat, sesuai dengan semangat al-maqasid asy-syariah, sehingga dalam memenuhi kebutuhan seorang konsumen lebih mengedepankan aspek kebutuhan daripada aspek keinginan, demi membatasi kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya senantiasa tidak terbatas. Di sini terdapat data makanan yang dikonsumsi di Indonesia. Kurang lebih 800 juta manusia mengkonsumsi makanan yang bumbu penyedapnya tinggi, yaitu sebesar 77,3 masyarakat. Yang kedua, makanan manis terdapat 53,1% yang bisa menyebabkan penyakit diabetes. Yang ketiga, berlemak terdapat 40,7% yang mengakibatkan penyakit obesitas. Keempat, kopi terdapat 40,7%. Kelima, makanan asin terdapat 26,2%. Keenam, kopi non kafein terdapat 5,6%. Ketujuh, makanan yang dibakar terdapat 4,4%. Dan yang kedelapan, daging yang diawetkan terdapat 4,3%. Selanjutnya, data yang kedua, terdapat data BPS konsumsi dan pengeluaran. Berdasarkan data BPS menunjukkan konsumsi masyarakat pada makanan dan non-makanan cenderung naik. Keadaan ini menunjukkan preferensi masyarakat Indonesia terhadap makanan daripada konsumsi yang bukan makanan. Padahal Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan sekadarnya. Dilihat dari gambar menunjukkan konsumsi terhadap yang bukan makanan ada 387.682 di tahun 2014, hampir imbang dengan konsumsi makanan
yang jumlahnya 388.350 orang. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lebih cenderung mengutamakan utilitas ketimbang maslahah, sehingga Indonesia dianggap sebagai pasar yang sangat prospek, terutama di bidang kuliner. Islam mengajarkan untuk hidup sederhana, tidak bersifat israf atau royal, dan tabdzir atau sia-sia, sehingga mengkonsumsi yang dikeluarkan umat Islam haruslah sesuai dengan kebutuhan, bukan karena memperturutkan hawa nafsu. Perilaku konsumsi terhadap makanan yang berlebihan ini menyebabkan masyarakat cenderung malas berinvestasi, terutama investasi akhirat, yaitu sedekah dan sebagainya. Islam menganjurkan bahwa pendapatan tidak hanya terdistribusikan pada konsumsi saja, akan tetapi ada yang harus didistribusikan untuk zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Oleh karena konsep harta dalam Islam bukanlah kepemilikan manusia secara mutlak, melainkan ada hak Allah yang harus dikeluarkan dari pendapatan itu, yaitu untuk kebutuhan investasi akhirat. Demikian yang saya sampaikan mengenai studi kasus perilaku konsumsi di Indonesia yang saya ambil dari tema teori konsumsi Islam. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.